Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 2 dari Institut Agama Islam Negeri Manado akan membawakan materi untuk membagi tugas podcast kita pada hari ini ya. Yang pertama di kelompok 2 ini ada saya sendiri, Fibriani Sinasaru sebagai moderator. Kemudian ada 3 penarasumber, yaitu yang pertama ada Bapak Herwindo Sulaiman, yang kedua ada Bapak Muhammad Farhan Al-Mubarok, yang ketiga ada Ibu Sumiati Samalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, kita akan masuk kepada materinya ya. Yang pertama untuk Ibu Sumiati, pertanyaan pertama adalah bagaimana pengertian fikih pada periode Mekah dan Madinah? Kepada Ibu dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab pertanyaan dari saudari Fitri. Berdasarkan periodisasi waktu dan tempat, sebagian besar ulama pada umumnya berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan pada 2 periode dan tempat yang berbeda, yang mempunyai corak tersendiri. Periode pertama dinamakan periode Mekah. Turunnya Al-Quran periode pertama ini terjadi ketika Nabi bermukim di Mekah selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari sampai Nabi melakukan hijrah. Ayat atau surah yang diturunkan pada masa itu disebut surah Makkiyah. Sedangkan pada periode Madinah, masa setelah Nabi hijrah ke Madinah dan menetap sampai Nabi wafat. Sebagian ulama menandai periode ini sebagai periode hijrah, yakni selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Ayat yang diturunkan pada periode ini kemudian dinamakan surah Madaniyah. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sumiati. Apakah ada pertanyaan lain dari Pak Herwindo atau Pak Farhan? Selanjutnya kita lanjut kepada pertanyaan berikut, yaitu untuk Bapak Farhan. Pertanyaan pertama, bagaimanakah perkembangan mazhab dalam fikih? Kepada Bapak, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan teman-teman narasumber semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya tentang ini ya, perkembangan mazhab ya dalam Iya, fikih. Pak. Tentang perkembangan mazhab Oke. dalam fikih. Baik, yang saya ketahui itu adalah pengertian mazhab itu menurut bahasa Arab dari kata sigo masdar mimi, kata sifat, dan isi makan, kata yang menunjukkan keterangan tempat, dari akar kata fi'lul madhi, zahaba, yang bermakna pergi. Jadi, mazhab secara bahasa artinya adalah tempat pergi, yaitu jalan. Sedangkan menurut istilah ada beberapa rumusan. Jadi menurut Muhammad Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci, serta berbagai kaidah, qawaid, dan landasan usul yang mendasari pendapat tersebut yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sudah, Pak? Sudah. Oke, pertanyaan yang kedua bisa dilanjut, Pak? Boleh. Oke, di pertanyaan kedua, apa sajakah batasan bermazhab dalam fikih? Batasan bermazhab dalam fikih. Iya, batasan bermazhab dalam fikih. Sebentar ya, jaringan ini. Oke, batasan bermadhab dalam fikih
Madhab-madhab fikih Islam tidak hanya terbatas pada 4 madhab, sebagaimana dugaan orang selama ini, tetapi juga imam-imam lainnya yang hidup sezaman dengan mereka, keempat imam yang tadi, yang peringkat ilmu dan ijtihadnya sama seperti mereka, bahkan mungkin jauh lebih pandai dan lebih mengerti daripada mereka. Saya kalau nggak salah pernah jelaskan waktu di makalah itu, dulu ada seorang imam, Al-Laits bin Sa'ad namanya, adalah imam yang hidup sezaman dengan Imam Malik. Imam Syafi'i pernah berkata mengenai Imam Al-Laits ini, katanya, kalau saja tidak takut pada sahabat-sahabat Imam Malik tersinggung sehingga bertindak kasar kepada Al-Laits, dapat dikatakan bahwa Al-Laits itu lebih pandai daripada Imam Malik. Mungkin itu salah satu contoh. Jadi, jika amal perbuatan yang dilakukan seseorang itu tidak tergantung kepada perkara yang telah ditentukan oleh mazhab yang dianutnya dalam masalah ini, maka tidak ada larangan baginya untuk mengikuti mazhab lain. Pesan imam mazhab atau ajakan para imam dalam bentuk 1 atau 2 kalimat tersebut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang telah dilakukan para imam mazhab pada dasarnya adalah sebuah usaha di antara usaha-usaha lain dalam memahami Islam. Intinya, para imam mazhab fikih mengajak untuk tidak taklid dan fanatik yang berkelebihan terhadap mazhabnya. Ya, baik. Masih ada lagi Pak? Atau ada tambahan dari teman-teman yang lain? Lanjut. Ya, kita lanjut. Kita lanjut ke pertanyaannya Bapak Herwindo Sulaiman. Ya, yang pertanyaan pertama yaitu jelaskan Pak, apa pengertian dari sholat menurut pendapat Bapak? Terima kasih. Terhadap moderator, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam pengertian sholat dan pengertian etimologi, sholat itu adalah sebagian dari doa. Dalam perintah Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi itulah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada kaum muslimin. Dalam sholat ada beberapa sholat yang difardukan untuk kaum muslimin, yaitu ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya, dan juga ada sholat subuh. Jadi dalam sehari semalam itu perintah sholat itu ada 5 waktu yang saya sebutkan tadi. Kemudian perintah sholat ini langsung dijemput oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj untuk perintah terhadap kaum muslimin. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan tentang masalah sholat ini. Saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pak Farhan? Iya. Tidak bertanya? Kalau tidak, kita masuk ke pertanyaan kedua saja.